Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Folderku Web ID. Hari ini saya mau jelasin tentang sistem operasi jaringan atau SOJ, cara-cara menginstal Linux Debian 94. Oke. Jadi di sini kita menggunakan Windows 10. Jadi untuk menginstal Linux itu kita sebenarnya harus menginstal ulang. Namun karena kita hanya uji coba, kita bisa menggunakan yang namanya VirtualBox, yaitu Oracle VM VirtualBox pada gambar berikut. Oke. Nah, kemudian untuk menginstalnya itu kalian bisa download dari website kita, ya. Folderku Web ID bisa kalian cari di sini. Bisa kalian download di bagian download. Ya, di bagian download bisa kalian cari di sini. Nah, untuk bahan-bahannya semua kita gunakan di sini. Nah, untuk VirtualBox itu bisa kalian pakai yang versi 6 untuk 64 bit, versi 5 untuk 32 bit. Kemudian Debiannya kita pakai Debian 94 yang ini. Nah, tergantung prosesor komputer kalian ya. Kalian mau pakai Intel boleh, pakai yang AMD juga boleh, tergantung, sama aja. Nah, yang kita gunakan di sini adalah DVD 1, 2, 3 dan seterusnya, itu nanti ada materinya. Jadi saya di sini sudah download. Sekarang kita mau menginstalnya. Oke, langkahnya itu adalah ya, kita buka dulu VirtualBox-nya yang sudah kita install. Oke, langkah pertama kita buat dulu VDI-nya, Virtual Disk Image, untuk tempat penginstalan VirtualBox-nya, untuk tempat penginstalan sistem operasinya. Itu kita klik aja langsung di New, baru, ya. Kita buat namanya di sini misalnya Linux Debian 9. Nah, kemudian tipenya itu adalah Linux, versinya karena kita menggunakan 64 bit, kita pakai 64 bit. Nah, untuk RAM saran saya menggunakanlah 2048 kalau RAM kalian bisa lebih. Tapi kalau misalnya nggak lebih ya pakai aja 1 GB atau 1024 MB, itu tidak masalah. Saya di sini mau pakai 2048 biar jos ya. Nah, lanjut kita create. Kemudian tempat lokasi virtual hard disknya ya, tempat lokasi virtual disknya bisa kalian taruh bebas di mana aja. Saya mau taruh di E, yang kita buat VDI-nya di si E. Kemudian ukurannya 8 GB, biarkan dia 8 GB. Hard disk tipenya VDI, dynamic allocated. Oke, bedanya itu apa? Nanti ada materi selanjutnya ya. Kita create. Nah, sudah jadi VDI-nya, tempat kita menginstal Debian-nya. Nah, langkah berikutnya adalah kita jalankan start di sini. Nah, kita jalankan Debian 9-nya, langsung kita jalanin. Kemudian langkah berikutnya adalah kita masukkan atau kita panggil kasetnya. Kita panggil kasetnya di bagian sini. Nah, kita panggil add. Kita tambahin. Kemudian kalian cari nanti Debian 9 kalian, terserah mau download di mana. Saya udah satukan satu folder. Debian 94 DVD 1, kita pakai open. Lalu kita pilih Qs. Nah, kita klik, kita pilih Qs dan kita start. Nah, ini yang tidak mengganggu ini kita bisa silangkan. Nah, karena di sini saya mau menginstal versi command line interface atau yang berbasis teks, kita gunakan yang pilih kedua, install. Nah, untuk catatan, nanti setelah kita pilih install, mouse tidak akan bisa kita gunakan lagi. Kita di sini hanya bisa menggunakan keyboard. Jadi install, kita enter. Nah, perhatikan di sini, inilah langkah-langkah untuk menginstal sistem operasi Linux Debian. Nah, saya besarkan di sini biar enak. Ya, kita besarin biar nampak semua layarnya. Nah, oke. Yang pertama adalah kita pilih English. Nah, di sini tidak bisa pakai mouse lagi. Mouse-nya nggak bisa saya gerakin. Nah, oke. Kita pilih English untuk bahasa, language. Ya, kita pilih English. Negaranya kita pilih Indonesia. Di sini nggak ada pilihan negara Indonesia, kita pilih order. Order itu artinya yang lainnya.
folder, kemudian kita pilih Indonesia di benua Asia, kita pilih Asia, kemudian kita cari namanya Indonesia. Oke. Kemudian country to base default local setting, negara yang paling terdekat dengan Indonesia, kita pilih aja di sini Singapura. Ya, biasa server biasa berada di Singapura. Keyboard kita QWERTY yaitu American English, kita pilih tipenya American English. Nah, ya, ini biar aja dia jalan secara manual. Oke, ya tergantung kecepatan komputer kita masing-masing, makin cepat makin bagus prosesor, RAM, hard disk dan lain-lainnya, maka nginstalnya juga akan semakin cepat. Biasa normalnya itu sekitar ya 10, 15, 20 menit. Jadi ya silakan kita tunggu ya langkah-langkah menginstalnya. Oke. Ya kebetulan di sini pun hujan-hujan aja, ini baru berhenti, alhamdulillah berkah. Ya mudah-mudahan juga corona kita cepat hilang ya. Oke, jadi kita tunggu saat dia proses menginstal. Nah, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Ya, kita tunggu dia muncul. Ya, lambatnya atau ininya itu tergantung koneksi dan lain-lain. Nah, untuk catatan, misal Linux ini bisa tanpa internet. Nah, kebetulan saya lagi connect hotspot jadi nggak apa-apa. Nah, hostname itu adalah untuk nama si Linuxnya ya, untuk nama servernya. Jadi kita gunakan aja namanya hostname-nya misalnya Debian, nanti kita bisa ganti dalam sistem. Nah, untuk ke bawah kita tekan tab, baru kita continue. Kemudian nama domain ini jika kalian mau menggunakan server ini, Linux ini sebagai nanti database server, database web. Jika kalian mau mengkonekkan website kalian menggunakan Linux server yang kalian buat sendiri. Nah, di sini saya belum belajar atau saya belum membuat untuk server web, nanti ada materinya. Ini bisa kita tambahkan di dalam sistem nanti. Kita lanjut aja, next dulu, kosongin aja tidak masalah. Ya, kosongin. Nah, kemudian untuk root password. Nah, di sini dia. Ini adalah inti dari sebuah Linux. Jika root password itu lupa, kita nggak akan bisa memakai Linuxnya lagi. Namun, jika password usernya lupa, kita masih ingat password root, kita masih bisa mengubah password usernya. Tapi jika rootnya lupa, atau super usernya lupa, atau administratornya lupa, kita harus bisa ulang. Jadi di sini kalau bisa passwordnya tuh yang paling gampang diingat. Nah, untuk contoh di sini saya buat 1, 2, 3. Nah, untuk password itu bisa kalian lihat nanti di bagian show. Kita tekan tab, tekan spasi. Kalau mau kalian sembunyiin ya tekan spasi lagi biar hilang. Baru kita lanjut continue. Kemudian masukkan passwordnya lagi, password si root tadi 1, 2, 3. Ya, passwordnya 1, 2, 3. Oke, kita kembali dulu coba. Oke, passwordnya jangan itu, kita passwordnya adalah tor, TOOR ya, tor. Kemudian kita lanjut, kita ulang lagi TOOR. Biar gampang sih sebenarnya, bukan keharusan, bebas password kalian. Nah, full name for the user. Ini kita setelah membuat user root atau super user, kita wajib menambahkan satu user biasa. Di sini saya buat aja namanya folderku. Nah, ya, sekarang promosi. Kemudian kita next. Masukkan lagi nama username yang tadi ya. Username-nya adalah folderku, samakan yang tadi dengan namanya. Kita next. Untuk passwordnya kita buat 1, 2, 3. Oke. Passwordnya 1, 2, 3. Password untuk si usernya, jangan salah. Kemudian kita tulis ulang lagi 1, 2, 3. Ya, kita next. Nah, kita tunggu. Si Linux sedang memproses atau mencocokkan jam lokasi kita dalam internet. Karena saya berada di Pulau Sumatera, kita pilih Pulau Sumatera. Ya, kita Sumatera, kita enter. Karena waktu kita adalah waktu dari Sumatera. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ya, di sini ya kita nunggu-nunggu aja sebenarnya. Nah, kemudian, biasanya kesulitan seseorang menginstal sistem operasi itu pada bagian partisi, sering lupa. Nah, karena di sini posisinya masih baru, masih kosong,
Ini mesti gampang, tapi yang susah itu kalau misalnya dalam servernya itu atau dalam hard disknya sudah ada data, itu yang bahaya. Ya, karena kita masih kosong, kita pilih aja manual. Manual ya. Kenapa manual? Biar kita tahu cara mempartisinya. Manual. Kemudian partisi disknya kita pilih yang VirtualBox tadi. Ya, 8,6 GB tadi. Kita enter, kita buat partisinya, create new empty partition table of this device. Ya, empty partition. Artinya kita membuat partisi kosong yang baru pada perangkat ini. Kita yes. Nah, yang 8,6 tadi. Nah, kita pilih sekarang yang free space, artinya yang kosongnya kita buat. Ini kita klik, kita enter, kita buat partisi baru, create new partition. Kemudian ukurannya ini karena kita mau membuat untuk yang pertama adalah swap. Swap itu apa? Swap itu untuk tambahan. Sebenarnya kalau bahasa Android-nya itu swap itu digunakan untuk menambah RAM, untuk tampungan RAM sementara. Jadi kalau di Windows itu cuma RAM aja langsung, kalau di Linux ada namanya swap. Jadi sebelum dia ke RAM, dia diolah dulu oleh swap atau disimpan dulu oleh swap, membantu pekerjaan si RAM. Nah, di sini saya buat aja RAM swapnya itu 2 GB. Kecil-kecil aja, nggak usah besar-besar, seukuran RAM kita tadi. Kita enter. Ya, primary kita pilihkan partisinya, kita pilih beginning atau di awal. Kemudian tipenya adalah tadi swap. Kita cari swap area. Swap area. Kemudian kita pilih done. Nah, untuk swapnya sudah selesai, akan ketulis nampak di situ tulisannya swap. Kemudian kita partisi untuk sistem operasinya. Ya, tipenya adalah ext4. Kita enter lagi, buat lagi partisi baru. Ya, kemudian sisanya adalah 6,6 GB. Kita lanjutin aja, jangan pilih logical, kita pilih tetap primary. Ya, sama aja sebenarnya. Ya, kita pilih primary ext4. Nah, bedanya kita bootable flag-nya kita on kan, artinya biar bisa dia ngebut memanggil sistem operasinya. Kita on kan, kemudian baru kita pilih done. Nah, sudah ada 2 buah partisi, swap dan ext4. Lalu langkah terakhir kita finish, selesai. Ya, selesai partisi. Maka kan pertanyaan, partisinya swap dan ext4 ada 2 buah partisi. Tulis perubahan pada disk, kita pilih yes. Ya. Ini biar aja si Linuxnya nginstal secara otomatis. Ya, cepat lambatnya tergantung komputer. Ya, tunggu aja nggak apa-apa. Jadi kayak gitu langkahnya, bisa kalian coba sendiri nanti di rumah. Nah, nanti di sini tinggal menginstal aplikasi yang akan digunakan pada sistem operasi Linux ini. Karena kita menggunakan CLI, kita hanya menginstal base-nya aja, basicnya aja atau dasarnya aja. Ya, kecuali kalau kalian sudah mau menginstal yang lain, ya silakan install yang lain. Karena di sini kita untuk belajar, kita menginstal dari awal, ya, menginstal aja yang kosong. Ya, cuman intinya aja, nggak perlu yang lain-lain. Oke, kita tunggu aja, ding 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 ding. Ya ini lumayan lama sih, ya kira-kira kalau misalnya saya ingin install tanpa menjelasin mungkin cepet. Ya, karena ini sambil belajar, ya kita tunggu-tunggu aja. Nah, ini dia lagi loading. Ding ding. Ya, saya ingatkan lagi, untuk yang prosesornya AMD ya gunakan aja sistem Linuxnya yang AMD. Tapi kalau kalian Intel ya pakai sistem Linuxnya yang untuk Intel. Nanti dia biar nggak bentrok. Nah, ya walaupun di VirtualBox mana aja bisa kalian pakai, nggak masalah. Tapi alangkah baiknya gunakan sesuai prosesor kalian. Ya. Oke, kita tunggu. Berarti saya cepatin mungkin videonya. Kita tunggu. Oke. Nah, kemudian your installation CD has been scanned. Its label is Debian DVD 1. Nah, scan under CD artinya mau tambah CD lain DVD 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kalau misalnya kita gunakan PC ya. Tapi karena kita di sini VirtualBox ya nggak usah, kita DVD 1 sudah cukup. Ya, scan tidak. Kita nggak perlu scan lagi. No. Gunakan network mirror juga kita pilih no. Network mirror itu apa? Itu kita hanya mengcopy jaringan yang sudah ada, tapi kita enggak.
Kita apa karena sendiri mesti no. Ya. Oke. Kita lanjutin lagi. Kita tunggu lagi. Ya, menginstal sistem operasi yang inilah yang bosan ya. Kita menunggu. Kita menunggu. Bentar ya, ada WA. Sebentar, siswa saya ada nanya. Ya, sambil nunggu, boleh kalian nyanyi-nyanyi, ya terserah. Ya, karena ini memang lumayan lama. Ya, ini adik lagi mau siap, ya kan? Nah, oke. Nah, partisi pancake survei kita pilih no. Kita nggak usah survei yang lama. Ya, kita no kan aja. Pokoknya semua no. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Kita hanya menginstal base-nya ada. Base-nya saja yaitu standar sistem utilities. Ini paling atas nggak usah. Ya, untuk milih-milih opsi-opsinya ini tekan spasi. Print server juga nggak usah. Hanya standarnya saja. Ya, kita tap lalu kita continue. Sudah selesai, tinggal menginstal bootloadernya. Ya, karena kita tadi kita on kan. Ya, kita tunggu lagi. Menginstal sistem operasi Linux. Jadi untuk kelas 11 kita akan praktek ini. Ya, silakan ikutin langkah-langkahnya. Karena langkah-langkahnya cuman mudah, yang susah tuh cuman di bagian partisinya aja. Jadi bisa kalian install sendiri-sendiri. Terus setelah install baru kalian tinggal cloning aja, nggak usah install lagi. Capek ya. Kita tunggu sebentar biar kita tahu hasilnya, tampilannya itu seperti apa. Oke, kita tunggu saja. Ini lumayan lama. Ya, kalau misalnya mau nanya-nanya tentang Linux ya silakan di komen di bawah atau bisa kunjungi website folderku.web.id. Oke. Jadi ya kita tunggu aja. Oke, sudah. Nah, langkah berikutnya kita menginstal bootloader. Ya, tempat menginstal sistem operasinya. Karena kita tadi boot flag-nya kita on kan, maka kita harus install grup bootloadernya. Ya, kalau ini nggak install, nanti nggak bisa jalan bootingnya. Ya, jadi install bootloader, yes. Ini khusus ini berarti yes. Yang lainnya no semua. Oke. Kemudian kita pilih bootloadernya di mana, lokasi kita pakai gunakan aja langsung yang VirtualBox punya. Nggak capek-capek kita partisi. Ya, khusus yang ini. Tapi kalau nanti kita pakai Linux pada PC, kalau kita instalasi secara manual, ya silakan kalian pilih yang manual tadi yang atasnya. Nah, ini kita udah selesai, kita komplit. Continue. Selesai, ya. Jadi langkah-langkah installnya seperti itu. Nah, ini dia sedang melakukan reboot, ya booting ulang, ini kita enter. Nah, tampilannya seperti apa? Ya. Tampilan Linux itu seperti apa? Tampilannya seperti ini, ya. Hanya
tulisan-tulisan aja. Nah, misalnya ada error-error tuh biarin aja. Itu memang error dari sananya. Oke, jadi kita masukin di sini adalah root. Tadi kita adalah super user root. Password itu adalah TOR. Maka akan keluar. Nah, password kalau kita ketik memang dia tidak kelihatan karena itu disembunyikan. Jadi ya sekian dari saya ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Silakan kalian coba di rumah. Untuk mematikan Linux tekan apa? Tekan ketik power off ya. Nah, maka Linuxnya akan mati. Tidak ada tombol power di sini, semua pakai teks. Oke, jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.